Menilik strategi para calon presiden mengenai kebudayaan di Indonesia, diantaranya membangun Kementerian Kebudayaan, menyiapkan dana abadi kebudayaan, dan memberikan kebebasan berekspresi bagi pelaku seni, ternyata masih memberikan ketidakpuasan dalam menjawab permasalahan yang ada. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Keterwakilan perempuan dalam panggung politik seringkali menjadi sorotan. Dalam upaya memastikan partisipasi politik yang inklusif, pemerintah Indonesia telah memberlakukan kuota sebesar 30% bagi kaum perempuan sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional yang harus dipandang proporsional tanpa mengesampingkan kedaulatan rakyat. Meski demikian, kuota tersebut belum sepenuhnya terisi. Stigma yang hidup di masyarakat membuat kaum perempuan harus berusaha lebih ekstra agar dipandang setara dengan laki-laki. Stigma yang masih hidup di masyarakat seringkali membuat kaum perempuan dianggap kurang kompeten atau kurang mampu untuk memimpin dalam ranah politik. Stigma terhadap caleg perempuan sebagai penjual sensualitas merupakan manifestasi dari ketidaksetaraan gender yang masih merajalela dalam politik. Mereka seringkali dianggap hanya sebagai alat untuk menarik suara, bukan sebagai pemimpin yang berkualitas. Terlebih dengan munculnya sejumlah baliho caleg pada masa kampanye lalu yang menggunakan kata seksis, mengundang berbagai komentar terutama di media sosial. Bahkan tidak jarang sesama perempuan saling merendahkan, alih-alih melihat dari sudut pandang positif. Kebertubuhan perempuan itu adalah sesuatu yang menarik dan itu juga berlaku di masyarakat secara umum ya. Jadi warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan masih melihat bahwa kebertubuhan perempuan itu punya nilai plus yang bisa dijual dan kemudian bisa menarik simpati suara dari yang lain. Maka tak heran cara seperti ini juga dipakai gitu ya ketika menjual di dunia politik. Kita tahu dunia politik itu adalah dunia laki-laki ya. Mereka harus punya kekuatan modal ya, modal pengetahuan, kemudian modal dana gitu dah, modal jaringan. Nah, kalau ini tidak kuat, maka salah satu yang paling banyak dipakai ya kecantikan, sensualitas, sehingga yang orang memilih karena oh iya dia cantik, tahu wah. Akhirnya biar dia yang dipilih. Padahal dalam beberapa hal pengetahuan politiknya mungkin belum ready gitu ya, belum mempersiapkan diri. Tetapi saya lihat kebanyakan modal seperti itu kemudian mereka olah ketika mereka sudah terpilih ya, dan mereka belajar banyak hal tentang politik dan eksis juga ternyata gitu ya. Satu sisi agak miris juga gitu kalau hanya sensualitas yang dijual gitu, padahal ada hal lain, nilai dari perempuan itu dengan kognitifnya gitu ya, berjejaring, lebih daripada itu dia mampu menggunakan pengetahuannya, keterampilannya untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Dr. Nufida, dosen sosiologi Unhas juga menuturkan bahwa kuota 30% ini menjadi afirmasi baik bagi para perempuan untuk terlibat di dalam politik. Namun pada sisi lain tidak semua perempuan memilih perempuan karena perbedaan kepentingan. Dan sekalipun sudah ada penggaris utamaan gender misalnya ya, hampir di semua bidang penggaris utamaan ini dilakukannya mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, tetapi patriarki sebagai satu budaya tidak mudah untuk dihilangkan ya satu persatu. Orang sudah tercerahkan dengan pendidikan, tapi ketika mau implementasi dia harus berbenturan dengan nilai lama misalnya ya, cara pandang masyarakat yang tidak mudah diubah gitu ya, yang menganggap bahwa perempuan itu buat apa masuk ke dunia politik. Ya salah satu contoh dari bagaimana patriarkinya dunia politik itu misalnya cara kerja ya, cara kerja laki-laki itu kan suka begadang sambil merokok misalnya, membicarakan segala hal tentang masyarakat, tentang urusan konstituen itu kan di malam hari, itu sangat patriarki. Nah perempuan kan dia punya kewajiban yang lain di rumahnya, kemudian batas tubuhnya, akhirnya kan ada beberapa kasus kemudian ketika selesai bertugas sebagai aleg gitu ya, dia malah kena penyakit misalnya ya, seperti infeksi paru-paru, itu karena kebiasaan begadang dan bergaul serta membicarakan urusan rakyat dengan asap rokok gitu. Itu sangat tidak ramah dengan perempuan, dan itu adalah
patriarki gitu ya. Ia menambahkan bahwa culture adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dan sulit diubah. Masuknya perempuan ke dunia politik yang notabene lebih dominan laki-laki, membuat perempuan memerlukan usaha yang lebih keras agar bisa eksis di dunia politik. Sekalipun sudah ada pengaruh utamaan gender di hampir semua bidang dilakukan, tetapi patriarki sebagai suatu budaya sulit diubah. Meski telah tercerahkan oleh pendidikan, namun terimplementasi dia harus berbenturan dengan nilai lama. Saya tentu sebagai sesama perempuan, saya terus mendukung kaum perempuan di luar sana yang ingin menjadi calon anggota legislatif, yang ingin membuat peraturan yang berdampak ke depannya, karena tanpa disadari peran perempuan di sini pasti punya sisi yang berbeda dari calon-calon legislatif laki-laki, karena ada hal-hal yang tidak terlihat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sebenarnya sepele, tapi aturan seperti cuti haid itu, atau bahkan sampai ke ranah pidana seperti pelecehan seksual, itu kan hanya perempuan yang relate dengan hal seperti itu, dan harus perempuan yang suarakan hal-hal seperti itu. Menurutnya, aspirasi perempuan akan lebih baik ketika disuarakan langsung oleh sesama perempuan. Kita harus tahu dulu bahwa faktanya kan yang kuota 30% itu belum maksimal terisi, bahwa sampai 2019 kemarin pun yang terisi itu baru sekitar 20 sampai 21%. Dengan beban inklusivitas yang belum terpenuhi, dan ada klaim di masyarakat bahwa ketika perempuan naik maka itu hanya akan menjual sensualitas, menurut aku itu kurang bijak ya. Karena sebenarnya kan tujuan awalnya adalah supaya nanti nih saat DPR menjalankan fungsinya, misalnya pengawasan, legislasi atau anggaran, akhirnya fungsi misalnya legislasi itu tidak hanya dibicarakan oleh kaum laki-laki saja, ketika misalnya ada kebijakan-kebijakan inklusif yang harus dinilai dari ranah perempuan yang lebih tahu. Misalnya kita punya rancangan undang-undang ART yang sampai sekarang belum disahkan. Jadi sebenarnya ada tujuan mulia yang ingin dicapai. Saya takutnya ketika gara-gara ini dilakukan oleh perempuan, akhirnya perempuan tuh suka punya double ganda, bahwa ketika dia terlalu bersuara, ketika dia terlalu bergerak untuk masyarakat, maka akan dicap sebagai ini perempuan yang tidak patuh. Saya takutnya ketika ada narasi hanya menjual sensualitas, toh mereka cuma ingin menyuarakan suara mereka sebagai perempuan, itu menurutku hanya akan menimbulkan polarisasi di mana double standard yang dirasakan oleh perempuan itu dibiarkan oleh masyarakat. Yusuf menambahkan bahwa keterlibatan perempuan di dalam dunia politik sudah tepat untuk mendobrak dunia yang patriarki melalui kebijakan pola politik yang lebih inklusif. Pasalnya, ketika membahas terkait sensualitas, bukan hanya bagi perempuan, namun juga laki-laki. Apalagi bagi mereka caleg yang dari latar belakang artis atau pegiat seni yang namanya sudah terkenal di masyarakat. Sehingga alih-alih menciptakan dan mendukung sebuah kebijakan, justru tidak terlaksana. Olehnya itu sudah menjadi tugas masyarakat untuk mengawasi dan melihat visi misi serta background para calon legislatif tersebut. Kita tuh sering kayak ketika masa-masa yang seperti ini, kita selalu menganggap bahwa diri kita adalah ketika kita ingin memilih, maka kita harus menjadi pendukung. Padahal being a voters and being a supporters is two different things. Jadi walaupun teman-teman mau atau kita semua mau jadi pendukung, jangan lupa kita itu juga pemilih. Kita punya hak untuk kita mengkritisi siapa yang kita pilih. Untuk melawan stigma di tengah masyarakat, bukan hanya tanggung jawab para caleg perempuan, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemilih. Penting untuk mengakui dan menghargai peran serta perempuan dalam politik, bukan hanya sebagai objek dekoratif, tetapi sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan yang positif bagi masyarakat. Husnaini Putri Intan, Muhammad Syaiful, Unhas TV.